Allah Subhanahu wa taala, juga yang menyaksikan dari live streaming Rara TV ya. Rara TV. Juga kita live relay dari Facebook saya pribadi Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang sudah banyak menontonnya sekarang. Terima kasih banyak yang sudah menonton baik offline atau online. Kalau offline ini kita langsung ya. Kalau online kan yang kada bisa langsung, mudah-mudahan diberkahi juga, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sibuk dari sejak sebelum ulun datang, yang sudah menelpon tarus nih lawan ulun nih. Haji Awai ini tarusan telepon nah. Kapan Bib pian kesini, kapan pian kesini, sabar dulu, masih corona sekarang nih. Dan insya Allah berkatnya majelis corona diangkat. Insya Allah tidak ada lagi corona, insya Allah. Sehat semua lapian lah, sehat ya. Penting sehat insya Allah ya. Kalau sudah sehat, kawak beribadah, nyaman pemakanan kita, ya, kumpul bareng. Berkatnya salawat ini, majelis ini, insya Allah diangkat semua bala musibah di negeri yang kita cintai ini, insya Allah. Yang penting satu kuncinya apa? Butuh yakin. Butuh apa? Butuh yakin. Kalau pian yakin, pian sehat, ya sudah sehat selalu. Tapi kalau pian takut-takutan, karena orang ketakutan itu adalah awal mulanya apa? Penyakit, betul. Ketakutan itu, tapi kita harus waspada tetap, ya. Mau pakai masker silahkan. Kadakawa ya coba-coba deh, ya. Jaga jarak, cuci tangan. Wudhu selalu, itu yang pertama kuncinya wudhu ya. Mandi pian pagi. Kalau sudah musim corona ini kalau bisa mandinya sehari 5 kali. Betul. Kalau belum corona sehari berapa? 2 kali, pagi sama sore. Tapi kalau sudah musim corona ini sehari 5 kali. Habis sebelum subuh pian mandi, belum duhur pian mandi, sebelum asar pian mandi, sebelum maghrib pian mandi, sebelum isya pian juga mandi. Biar apa? Biar bersih. Bersih itu adalah ajarannya Rasulullah, betul. An-nadhafatu minal. Nah, kita hafal hadis dari kecil itu, hafal hadis tersebut, tapi amalannya mana? Bahkan anak TK itu pertama mengenal hadis, anak saya itu ketika belajar di TK, di PAUD itu kan, an-nadhafatu minal iman, tapi ada yang menerapkan, ya. Taunya kita apa? Baru tahu sekarang. Butuhnya apa? Butuhnya dengan air. Makanya Islam itu juga bersih. Kalau orang-orang non muslim, maaf banyak itu keluarga ulun yang tinggal di Amerika, banyak keluarga ulun yang tinggal di Australia yang juga menyaksikan live streaming ini. Baru tahu kalau mereka bandingkan antara muslim sama non muslim ini beda jauh. Kalau non muslim, maaf, kalau habis kumpul dengan istrinya nggak ada istilah mandi. Kalau kita ada istilah mandi, ya. Mereka nggak ada mandi. Baru tahu mereka dengan adanya penyakit ini, baru tahu tentang apa? Tentang indahnya itu bersih. Jadi sekarang tisu nggak laku sekarang. Lakunya apa? Air sekarang. Kalau kita kemana-mana kan awalnya nggak usah pakai tisu aja deh. Di toilet, di bandara tisu, ini di situ tisu. Sekarang kita tahu pentingnya apa? Pentingnya memakai air. Makanya kita amalkan, insya Allah semua yang dibereskan, dibersihkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kan? Ini orang yang paling sibuk nih, Haji Awai ini. Haji Ahmad Awai. Ya kan? Mudah-mudahan panjang umur beliau. Kabul hajatnya. Karena beliau sahibul bait di sini ya. Orang memuliakan tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang yang berbuat baik kepada ulun, menyiapkan mobilnya Haji Selamat, juga Haji Dubau, Haji Marto semuanya, yang menyiapkan hotel semuanya. Insya Allah ulun doakan kabul hajatnya semuanya. Juga antum semuanya di sini, ya kan? Hakikatnya antum juga berbuat baik lawan ulun. Karena kenapa? Karena pian hadir majelis ini. Kita saling membutuhkan, betul. Kalau seandainya ada guru tidak ada muridnya, nyaman kada majelisnya? Ayo, guru Abdullah pian di sini ngajar Nasoi Dinia, tapi kada yang hadir, nyaman, betul kan? Ya kan? Ada murid, jamaahnya banyak,
tapi gurunya nggak ada, nggak bisa. Jadi antara murid sama guru itu saling membutuh. Makanya kalau pian jadi guru jangan doyan apa ngambekan, alias katanya orang Jawa itu jangan doyan ngambulan. Orang Banjar bilang apa itu? Merajuan. Karena banyak zaman sekarang itu guru merajuan lawan guru, lawan murid, betul? Banyak nggak? Ada di sini. Guru jangan merajuan lawan murid, harus sabar lawan murid, betul? Nanti di sini ulun bacakan ini manakibnya Habib Muhammad bin Hafid ini. Bagaimana supaya pian tahu bagaimana beliau itu tentang sabarnya lawan murid itu bagaimana. Begitupun murid juga sabar lawan guru. Isbir ala murin jafa min muallimin. Sabar atas apa, atas pahitnya kelakuan guru kepada muridnya, sabar. Ya. Sabar juga seorang guru lawan muridnya, alias kata orang Jawa itu diemong. Ya, apa bahasa Banjarnya nih? Ya, disayangi, diungahi, ya. Ya kan? Sabar, didoakan juga. Jangan main pian bukan murid orang lagi, ulun pecat pian. Wah, apa ini? Ada lawan seperti itu. Tidak ada istilah pecat mempecat, tidak ada. Itu hanya guru yang merajuan, ya. Jadi guru yang sabar, yang telaten. Orang-orang dulu sukses dakwanya karena telaten lawan muridnya. Begitupun guru kan nih Habib Umar itu nah, Habib Mundir Al-Musawa bagaimana telatennya. Kalau enggak mungkin itu tersebar majelis Rasulullah sampai di mana-mana. Sabar, melihat orang maksiat dihadapi, melihat orang peminum keras juga dihadapi, melihat orang yang merajuan juga dihadapi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita butuh. Makanya jadi guru kita harus apa? Harus sabar, telaten, unglet, jangan doyan merajuan. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan insya Allah di Sampit tidak ada yang guru-guru merajuan, tidak ada. Itu di sana di Eropa. Di Indonesia kada ada. Sabar-sabar gurunya. Guru ini guru sabar lah pian. Sabar beliau, ya. Ya kan? Saking sabarnya beliau kalau ngajar kada menghadap ke muridnya, ke aku ulun kalau ngajar tadi. Ini guru zaman now sekarang ini. Terima kasih banyak atas jamuannya ya. Ketahuilah orang yang memuliakan tamu, katanya Rasulullah SAW, man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faqad akramani. Barang siapa seseorang yang menjamu tamu dan dia kenal dengan tamunya. Siapa yang datang? Habib Idrus. Oh, nggak asing lagi di Sampit, betul? Di Kalteng nggak asing lagi, ya kan? Ulun kenal itu, ulun muliakan, ulun keluarkan mobilnya, ulun keluar semuanya lo kenal. Apa kata Rasulullah? Barang siapa seseorang yang memuliakan tamu dan dia kenal dengan tamunya, wa huwa ya'rifuhu faqad akramani, seperti dia memuliakan ulun, kata Rasulullah. Itu masih hanya tamu biasa. Bagaimana kalau pian muliakan ulama? Apalagi pian muliakan anak cucu Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Lebih lagi derajatnya nanti kita tahu. Makanya kita jangan menyepelekan yang namanya tamu. Di rumah pian ada tamu, muliakan, beri makan. Ada rezeki sedikit pian berikan amplop. Nah, ya kan? Sedekah biar berkah. Amin ya rabbal amin. Ya, sekarang kita akan bacakan manakib hadratil marhum al-maghfurlah asy-syahid Al-Habib Muhammad bin Salim ibn Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Abahnya Habib Umar. Mana Habib Umar itu? Tuh, Habib Umar tuh. Lihat sana, jangan lihat ulun itu nah. Nah. Ya kan, di belakang ulun juga ada. Wah. Ya kan, gurunya ganteng, muridnya juga ganteng. Betul? Nah, iya. Kan harus pede juga kita ya, kan? Masa gurunya gak ganteng, muridnya juga ganteng juga. Nah, seperti itu. Beliau ini Habib Umar ini punya abah, punya ayah, namanya Habib Muhammad. Jadi Al Habib Umar bin Habib Muhammad. Meninggalnya beliau di bulan ini. Makanya ketika ulun datang di sini, ulun padahi lawan Haji Awai sekalian kita menghauli
abahnya guru mulia. Kenapa Beb? Loh karena majelis Rasulullah ini sanadnya ke beliau. Insya Allah kapan-kapan Habib Umar bisa datang ke Sampit nanti, buat geleger nanti Sampit ya. Ada tempatnya nggak yang ganal sini? Di mana tempatnya? Mana? Nanti kada muat nanti. Insya Allah kita datangkan nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting apa? Pian banyak Fatihah lawan beliau, lawan orang soleh ini ya. Senjata ampuhnya apa? Kirim Fatihah. Pian lawan sebelum guringan pian kirim Fatihah kepada beliau. Habib Umar, ya Allah, Habib Umar bin Hamad bin Salim Hafid Al-Fatihah. Baca apa, ya Allah mudah-mudahan bisa datang kawak ke Sampit. Amin ya Rabbal. Insya Allah suatu saat ya. Kada tahun ini, tahun depan. Kada tahun depan, tahun depannya lagi. Kada tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Insya Allah. Nah, dengan beberapa Fatihah yang banyak dari antum-antum ini, yang dibawa juga yang dari binian-binian, begitu kuatnya dahsyatnya Fatihah. Nah, di situ maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatinya beliau hingga insya Allah suatu saat bisa datang ke Sampit. Kan? Yang ulun takutin satu, tempatnya kada muat. Kalau di sini kada muat aja we. Ya kan bisa-bisa nutup sampai sampai bandara tutup semua total ya. Nah, itu seperti itu. Jadi Habib Umar punya abah namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sekarang nasab beliau, nasab ya. Jadi kita harus penting tahu tentang nasab kita. Ya, pian punya guru harus tahu nasabnya guru pian tuh gimana. Dari nasab dari keayahannya, juga nasab keilmuannya. Jadi nasab orang yang punya berilmu itu ada dua. Ada nasab secara dari ayah ke ayah langsung. Juga ada sanad keilmuan. Makanya pian harus tahu guru yang pian ambil sanatnya itu harus tahu sanat keilmuannya itu bagaimana ya. Tidak hanya asal comot, apalagi hanya comot di YouTube. Dia nggak tahu sanat keilmuannya dari siapa ke siapa. Ini penting ini ya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Alhamdulillah bukannya ulun sombong, alhamdulillah sanad keilmuan ulun menyambung kepada guru mulia Al Habib Umar bin Hafid. Itu pun ulun sudah mendapat 3 sanad ya, dari abah beliau, dari mertua beliau, dari guru beliau Al Habib Abdul Qadir. Jadi dari abah beliau Habib Muhammad, juga ulun dapatkan juga dari mintuha beliau, mertua beliau Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Juga ulun dapatkan dari siapa? Dari guru beliau Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nanti kumpulnya di mana? Kepada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi, sahib Maulus Simtud Duror. Kembali ke situ nanti. Ketemu di situ semuanya nanti. Nah, kita bacakan ini nasabnya. Al Habib Muhammad bin Salim bin Abdullah bin Abi Bakar bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abu Bakar bin Idrus bin Husain bin Syekh Al-Kabir Al-Kutub Asy-Syahir Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi Habib Muhammad ini juga anak cucunya siapa? Syekh Abi Bakar bin Salim, yang kalau bulan Muharram ini insya Allah kalau memang tidak tertunda, bulan ini akan dilaksanakan haulnya. Biasanya guru mulia datang Al Habib Umar itu, tapi tidak tahu ini sampai sekarang belum ada kabar. Doakan mudah-mudahan bisa datang lagi ke Indonesia, sehingga Indonesia aman, tentram, sejuk, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi penyakit-penyakit yang fenomenal yang viral lagi sekarang ini ya, dengan COVID-19 kah, dengan corona dah, Mardalena dah, tidak tahu apa namanya ya kan. Insya Allah diangkat berkatnya apa? Berkatnya orang-orang tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum fi bigair ardi amtaru. Dengan rumah kita ini murid-muridnya ini ya, mudah-mudahan beliau datang ya kan, dengan resiko yang ada insya Allah dengan berkatnya orang soleh tidak ada resiko. Bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Syekh Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah bin Syekh Al-Ali Sahibud Darak bin Sayyidina Al-Imam Al-Ghuyur bin Sayyidina Imam Al-Faqih bin Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sayyidina Ali Al-Imam Muhammad Sahib Merbat bin Sayyidina Al-Imam Khaliq Gasam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib As-Sum'ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sahib Sami bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sahib Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Sayyidina Al-Imam Isa Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Nagib
bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Asy-Syahid Sahibul Jannah Sayyidina Al-Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan istrinya zaujatuhu ibnatur Rasul Fatimah bintar Rasul binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nasabnya apa? Nasabnya beliau. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin. Selain dikenal sebagai seorang pendidik yang ulung, beliau juga giat berdakwah, menyeru orang-orang ke jalannya Allah dan menyebarkan ilmu-ilmu syariat. Prinsipnya dalam berdakwah, beliau tak mengenal menyerah, bahkan siap berkorban jiwa, raga dan harta untuk meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian ulun kasih prinsip lah, di dalam dakwah ini juga ada ujiannya, Bos. Betul. Ada pro kontra, ada yang suka, juga ada yang kada biasa. Ya, seperti makanan, ada yang suka soto Banjar, ada yang enggak suka soto ada yang suka wadai, ada yang enggak suka biasa itu. Tinggal kita pintar-pintar menyikapi, jangan suka mengeluh. Betul. Jangan suka menyambat. Pengen orang semua sayang sama kita, mustahil, Bos. Ya, pengen orang semua cinta sama kita, pengen semua sesampit ikut majelis Rasulullah, nggak mungkin. Betul. Tugas kita mengajak, mau ikut alhamdulillah, nggak mau ikut ya terserah, monggo. Ayo hajar orang Banjar, silahkan kan kalau mau ikut, tapi jangan diomongin. Betul. Mau gabung, ayo. Nggak mau gabung, ya sudah, hak-hak pian sendiri itu semuanya, bukan urusan kita. Yang penting kita kan mengajak. Kenapa majelis Rasulullah ini ada di Sampit? Ya nggak apa-apa, kan nggak apa, bebas, unlimited. Memang dunia punya ente. Kenapa Habib terus yang datang? Ya memang Sampit punya ente. Oh kan ini bumi Allah ini, kan terserah. Kalau diundang ya alhamdulillah, karena diundang juga alhamdulillah. Rasulullah di Mekah dibenci, diterima di mana? Di mana? Di Madinah. Di Mekah dibenci dulu Rasulullah. Ya. Tapi ketika dicintai di mana? Di Madinah disambut Tola'al badru min thani wajaba syukru mada'a. Gak kecil, gak besar, gak lakian, gak binian, semuanya menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Mekah, sampai rela membuat sayembara. Perang siapa? Yang mendapatkan Nabi Muhammad, yang mendapatkan Muhammad, maka aku akan berikan 100 onta. Sayembaranya siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena bencinya padahal keponakannya sendiri, sampai rela-rela seperti itu. Kalau kita alhamdulillah masih banyak yang cinta kepada kita, masih banyak yang memuliakan kita, seperti itu. Jadi dunia dakwah itu ya biasa, pro kontra biasa. Ya jangan merasa tersaingi, jangan. Ya, makanya pernah ulun mengaduh lawan guru ulun Habib Umar. Makanya pian itu kalau punya guru enak, tempat apa? Tempat curhat. Curhat jangan di sosmed, Bos. Curhat di mana? Curhat di mana? Curhat dengan guru, biar ada apa? Biar ada solusinya. Betul? Ada solusinya. Tapi kalau pian curhat di Instagram, kan ada solusinya. Ya kan? Beb, gimana Beb ulun mau curhat? Ya sekarang kan teknologi kan sudah hebat. Karena bisa ketemu langsung, bisa DM Habib Idrus ini. Ya kan? Nggak bisa ketemu langsung, bisa lewat WhatsApp. Ya kan? Sekarang canggih. Kalau dulu orang kalau mau berguru, orang kalau dulu mau curhat dengan gurunya, itu datang lawan guru, nunggu berhari-hari baru dipersilakan masuk ke rumah gurunya. Kalau sekarang ini canggih. Ya kan? Foto truk pian tak, wah sudah. Tak Instagramnya, wah fulan bin fulan muncul. Siapa pian? Ulun seperti ini, Beb. Wah. Beb gimana, Beb? Ulun ini ada tanah sekian hektar mau ulun kasihkan pian, mak. Wah,
Misal ini. Ya siapa tahu kan dibuat markas majelis Rasulullah ya. Sampai misalkan ini. Ya kan? Sallallahu Nabi Muhammad. Kan gampang sekarang. Kalau dulu orang kalau mau curhat sama gurunya sulit. Ya kan? Karena memang apa? Hati ke hati. Kalau sekarang gampang, makanya gunakan ini. Jangan dibuat curhat-curhatan pian. Kalau nggak ada pegawai nah. Kalau nggak ada pernah makan, curhat di mana di sosmednya jangan. Curhat lawan guru, gurunya sekarang ini sudah kelasnya teknologinya hampir guru habaib semua ini pakai apa? Pakai teknologi. Pian curhat sama mereka. Tapi jangan dibanding-bandingkan curhat-curhatannya. Kalau pian sudah dapat solusi, sudah dapat jawaban, ya sudah itu saja. Jangan menurut Habib ini gimana ya? Cari yang enak. Cari yang memudahkan perkara kita. Jangan. Habib ulun kerja jadi rentenir, boleh apa tidak? Tidak boleh. Habib Fulan boleh. Oh enak ini nah. Nah ini nggak boleh nih. Kata guru tadi apa? Bongol ini nah. Ya kan? Betul guru lah. Maaf ulun lah. Seperti itu. Jangan kalau sudah dapat solusi mau nggak mau pian amalkan. Insya Allah mendapat apa? Mendapat berkah. Jadi saya ulang, dunia dakwah sama juga dunia perdagangan alias apa? Dunia persaingan. Namanya apa? Manusiawi. Tinggal hebat-hebatnya guru saja, main hatinya. Mukhlis karena Allah apa karena manusia. Guru mulia Habib Umar ini dulu, beliau Habib Umar ini ya, ditarim dulu banyak yang nentangin beliau. Ah masih kecil sudah dakwah. Beliau umurnya kecil itu ya kan, tapi semangatnya dakwah. Yang beliau lihat siapa? Allah. Yang beliau lihat siapa? Rasulullah. Yang beliau lihat siapa? Guru beliau. Nggak genter. Kecuali kalau saya maksiat saya malu. Kecuali kalau saya zina saya malu. Wong ngajak orang dalam kebaikan kenapa malu? Terus beliau jalan. Diomongin ya kan. Sampai dulu ini ketika kita murid-murid beliau ini kan, dulu kan kita diperintahkan sama guru mulia Habib Umar itu kalau bisa di malam Jumat dan di hari Jumat pakai imamah. Pakai apa? Nih imamah nah yang dibuat untuk pengikat kepala. Ya kan? Ini aja ijazahnya, kita dapat ijazah. Kemudian apa? Kemudian diperintahkan oleh beliau kalau bisa malam Jumat, hari Jumat pakai. Kita dapat rintangan itu dari beberapa aulia-aulia di sana. Ente masih kecil, kenapa pakai imamah? Enggak waktunya ente. Kan sampai ada dari teman kita tuh yang ditarik, dicoplok, yang dilepas. Orang Banjar apa dicoplok, dilepas itu? Dipacul lah. Lepas. Kita sabar, kita ngadu lawan guru kita. Apa kata guru? Apa katanya guru mulia Habib Umar? Yang pian lihat dia apa ulun? Yang pian lihat beliau apa Rasulullah? Itu saja. Yang penting pian jangan benci dia, sangka baik, selesai. Nyaman. Begitupun dakwah seperti itu. Yang penting kita memberikan apa? Kebaikan. Mau sama majelis Rasulullah? Monggo ayuha. Haji Selamat ini orang Jawa ini. Ya kan, ini wong Jawa, wong Surabaya. Ya, silakan. Enggak mau, ya jangan diomongi dong. Enggak gentle ente, enggak lakian ente, pakai rok aja ente. Betul. Semua ada standarnya sendiri-sendiri. Seperti kalau orang ya punya toko sarung. Sarung kan macam-macam mereknya. Ada ini, ada itu, ada BHS, Gajah Duduk, ada apa namanya? Wadimor. Mereka persaingan hebat. Saling apa? Saling persaingan sehat. Kalau kita gak ada, saingannya apa? Ngomongin orang, update status, tuh apa tuh? Ya kan? Pian nggak lakian seperti ini. Ya kan? Itu yang seperti itu binian saja. Itu binian yang di luar, di Sampit adalah biniannya, masya Allah semua binian di Sampit ini. Ya kan? Jadi di dalam dakwah itu seperti itu, ya. Beliau apa? Telaten, menyuruh ngajak-ngajak orang seperti itu. Bahkan di zaman komunis itu beliau, ya di zaman komunis, semua majelis-majelis di Talim itu kebanyakannya tutup. Komunis kalau zaman kita apa sekarang PKI, alhamdulillah sudah nggak ada lagi PKI. Mudah-mudahan tidak ada lagi insya Allah. Ya,
Itu beliau zaman komunis, beliau telaten, masih ngajak orang majelis. Yang hadir bukan banyak seperti ini. Paling 1, 2, 3 orang dalam majelis beliau itu. Tapi beliau telaten dari pagi sampai malam. 25 majelis beliau hadiri setiap harinya. Pian hadir majelis berapa kali sehari? Seminggu sekali, ya kan, malas-malas. Sudah ada makanannya, ya kan, kadang mengeluarkan apa-apa, betul. Sini malam Kamis ya, malam Kamis di tempatnya Haji Awi Majelis Rasulullah, markasnya, ya kan, tuh tinggal hadir aja dah. Wah, ini lama-lama nanti guru ngajarnya. Pian dengerin aja, ya kan, dengerin, cinta sama orang ilmu, berkah pian. Gak bisa jadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu, nggak bisa mendengarkan ilmu, nggak bisa lagi cinta dengan orang yang punya ilmu, nggak bisa. Jangan jadi yang kelima, bahaya ini. Wala takun khabisan fatuhlak. Jangan jadi yang kelima, bahaya. Nggak bisa jadi orang alim, ya, nggak bisa jadi pelajar, tolaba. Kemudian nggak bisa jadi apa? Nggak bisa jadi mustami'an, mendengar. Nggak jadi muhibban, cinta, ya. Fatuhlak, jangan jadi yang kelima katanya Rasulullah, maka engkau akan musnah, engkau akan hancur, wal iyadu billah min dalik. Antara suka apa kada suka, ya biarin, kita ambil apa sisi positifnya saja, ya. Oh, fulan baik, fulan dengan majelis itu, beb, silakan, monggo, beb, ulun majelis ini, ya nggak apa-apa, silakan dong, sama baiknya kok. Yang penting jangan ada mencela di antara kita, betul. Jangan ada namanya apa, jangan saling menghina. Tujuannya semuanya sama, ya kan. Di Jakarta itu Habib Muntir majelis Rasulullah, banyak majelis-majelis yang lain selain majelis Rasulullah. Ada di majelisnya Habib Husin Luar Batang, ada di Kuitang, ada ya, di Al-Hawi ada, di Tebet ada, semuanya majelis-majelis. Begitupun disampaikan gitu, di Surabaya juga gitu. Yang penting apa? Kita menyampaikan yang baik, isolul khair, menyampaikan yang baik kepada orang-orang yang butuh dengan yang namanya kebaikan, ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita buat ajang saing-saingan, naudzubillah min, apalagi guru-gurunya juga nggak mau kalah, juga saing-saingan, ya kan. Yang hadir majelis ulun banyak, nah ini penyakit hati seperti ini, gak sukses dakwanya, biarpun pengikutnya banyak, naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Jadi beliau itu berkorban jiwa, harta, raga untuk dakwah dan meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid lahir di kota Mistoh. Mana Mistoh itu? Mistoh itu salah satu kota terpencil yang dekat di kota Tarim, ya. Sebuah kampung kecil di pinggiran kota Tarim pada tahun 1332 Hijriah. Sejak kecil beliau telah mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti langsung dari ayahandanya Al Habib Salim bin Hafid. Jadi ayah beliau Habib Salim bin Hafid. Wajarlah ketika usia tumbuh dewasa, pribadi Habib Muhammad dipenuhi dengan budi pekerti dan sifat-sifat yang mulia. Makanya wajib seorang bapak untuk mendidik anaknya. Gak bisa mendidik, diajak anaknya untuk hadir daripada majelis diseret anaknya, jangan majelis dangdutan, jangan, ya, jangan diajak majelis karaokean, majelis ini malam Kamis, ayo nak sini nak, pian ulun ajak pian nah, kemana pak? Ke majelis Rasulullah sampai, nak hadir nak, dengar aja kita, gak paham pak, dengar aja sudah, ya, berkatnya dengar, nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti lama-lama pak sayang, cinta. Kalau sudah cinta jadi penikmat. Kalau sudah penikmat masuk di dalam apa? Tenggelam daripada majelis ilmu. Enggak mau kecuali apa? Hadir majelis ilmu. Nak, kita jalan-jalan ke alun-alun. Enggak mau pak. Sudah malam Kamis sudah fokus majelis Rasulullah. Kenapa nak? Sudah mengalir darah dan tenggelam dalam lautan apa? Majelis ilmu. Seperti itu. Jadi juga tergantung kepada orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua wajib untuk mengajak anak kita itu dari umurnya yang kecil, membiasakan untuk hadir dari majelis
Karena majelis ilmu ini subhanallah rahmatnya Allah Ta'ala beribu-ribu Allah Ta'ala turunkan. Daripada majelis ilmu ini tertolak bala, amin. Dari majelis ilmu ini tertolak musibah, amin. Dari majelis ilmu ini kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ini majelis ilmu luar biasa. Hadirnya saja lebih afdal daripada melaksanakan 1000 rakaat. Hudur majalisul ilmi afdalu min salatin alf rakaat. Orang yang hadir dari majelis ilmu lebih afdal daripada dia sholat 1000 rakaat. Mampukah pian sholat 1000 rakaat? Kadang-kadang subuh kada sholat, apalagi 1000 rakaat. Subuhnya telat, kadang-kadang sama duha bareng, ya kan? Gimana? Ya kan? Hadir majelis ilmu seperti ini pian, nah sekali saja seperti pian lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Dan lebih afdal wa afdalu min iyadati alfa marid. Lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dan lebih afdal apa? Wa afdalu min tasyi'in alf jenazah. Dan lebih afdal daripada kita bertakziah ke 1000 jenazah. Jangankan 1000 jenazah, tetangganya meninggal kada ditakziahin. Tetangga nah sebelah mengalahkan itu semua dengan kita apa? Hadir daripada majelis ilmu. Makanya orang-orang soleh dulu ngajak anak selalu majelis ilmu. Makanya orang-orang di Tarim tuh syiarnya mereka apa? Majelis ilmu, ilmu tok sudah. Dari buka mata ya, doa zikir ilmu, doa zikir sholat ilmu, doa zikir sholat ilmu. Keadaan mereka gimana? Nyaman apa enggak? Nyaman. Padahal negaranya Pak, ya, negara Yaman itu tidak ada presidennya. Tidak ada apa? Presidennya. Tapi kenapa kawak makan? Makan kambing. Pian aja belum makan kambing. Ya kan? Menyambatan pian. Oh, ekonomi ini sulit banar nah sekarang nih corona nah. Ya Allah. Syukuri apa yang ada. Masih ada apa? Masih ada yang ngurusin di atasnya. Ya kan? Entah dia amanat atau tidak, nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai didoakan dengan doa yang jelek. Berikan doa yang baik dengan apa? Mendapat hidayah. Seperti contohnya kita hadir di saat ini adalah bentuk hidayah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan di Tarim tidak ada presidennya Pak. Kemarin saya waktu ke Tarim tidak ada presidennya. Ya. Tapi apa? Yang bisa bangun rumah ya bangun rumah. Kedatangan tamu dijamu tamu. Usaha tetap jalan, ekonomi ya tetap jalan. Mereka tawasulnya dengan apa? Ya dengan ilmu ini, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dengan orang-orang soleh. Makanya kita ini sekarang dengan adanya fenomena seperti ini, hati-hati menjadikan kita kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita yakin dengan apa? Coba tidak ada corona, nggak mungkin ekonomi seperti ini. Belum tentu. Bisa jadi tidak ada corona, tapi apa? Ekonomi makin apa? Menurun. Kita ambil sisi baiknya, ya mungkin ya kita minta dengan segala hormat ya dengan pemerintah yang ada, jangan juga terlalu membesar-besarkan juga, kasihan orang yang ketakutan, betul ya. Pian jangan melawannya dengan apa? Dengan doa. Doanya apa? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Doa dong. Ekonomi sudah hancur, sudah nggak ada, nggak pernah doa lagi. Sholat jadi menurun, bangun malam nggak ada, menuntut ilmu lebih lagi. Ya, itu doanya itu. Ya, ulun ijazahkan pian doa itu yang seperti ulun dapat ijazah dari guru-guru ulun untuk bisa pian amalkan setiap habis sholat. Ya, pian baca berapa? 3 kali. Ulun ijazahkan lawan pian terima. Ya, yang penting apa? Pian amalkan. Apa itu? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Mungkin pernah di share video di sini ya. Nah, makanya like, share, subscribe. Wah,
Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Ali Terus TV jangan lupa. Ya kan? Masa Ara TV aja. Oh. Ya kan? Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Yang pertama, ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin najinna. Itu doanya Rasulullah supaya apa? Kita nggak takut lagi. Maksudnya bukan dengan kita nentang, bukan. Maksudnya hingga ketakutan dalam diri kita ini, semua yang kita hadapi ini semuanya adalah apa? Semuanya adalah makhluk. Makhluk yang menggerakkan siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah. Makanya minta perlindungan dengan siapa? Dengan Allah. Banyak doa, jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh tidak ada apa? Yang menggerakkan semua buka bumi ini siapa? Lahul hukmu wa ilaihi turja'un kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua di dalam pantauannya hukumnya Allah Ta'ala. Yang kaya bisa jadi kaya terus karena Allah, yang kaya juga bisa jadi miskin juga. Allah yang menjadikan miskin supaya apa? Makin bersyukur. Yang miskin juga langsung sekejap Allah Ta'ala bisa mensugihkan dia. Karena siapa yang mengatur? Allah. Makanya bersandarlah kita kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, kepada yang paling kuat, maka semua yang kita hadapi, manusia, pekerjaan, ya, pegawaian, gak ada makanan, gak ada minuman, semuanya terasa apa? Kecil. Ulun betakun lawan pian nih. Pernah kada pian ini memakan daun-daunan alias godong katanya orang Jawa. Tahu godong ya? Godong itu bahasa Jawa, bahasa Banjarnya apa? Dedaunan, tahu? Ya? Pernah pian? 3 hari 3 malam pian makan dedaunan. Pernah? Tapi yang nggak dimasak ya? Yang nggak dimasak, ambil daun kering loh ya. Bukan sayur bayam, bukan. Bukan sayur lodeh, bukan. Bukan capcay, bukan. Daun kering yang ada di pohon yang sudah layu dimakan oleh sahabatnya Rasulullah. 3 hari 3 malam menangis Rasulullah SAW melihat keadaan mereka. Kira-kira kalau kita hidup di waktu itu, pertanyaannya, kita ini tergolong menjadi pengikutnya Rasulullah apa menjadi pengikutnya Abu Jahal Abu Lahab? Ayo, kira-kira gimana kita? Kalau kelas-kelas iman-iman kita ini bagaimana? Hei, guring gak biar nih? Hah? Kira-kira ikut mana? Hah? Oh, ketara ini. Gak tahu ini ketara ini. Calonnya Abu Lahab Abu Jahal ini. Kalau kelas ulun lawan bian, mungkin kalau hidup di waktu itu kita mungkin golongannya Abu Jahal Abu Lahab. Karena kenapa? Keadaan seperti aja kita tidak bisa nerima inti. Masih corona, ya kan? Pian corona bisa makan nggak? Ada yang nggak makan di sini? Nah, buktinya malam Kamis di jamu terus sama Jawa ini. Masya Allah ini. Jawatan beliau tambah sugi, amin. Yang lain tambah sugi semuanya, sukses semuanya. Bisa membantu majelis Rasulullah nanti, ya. Bisa bangun masjid 8 tingkat. Oh. Masjid majelis Rasulullah, ya salah. Sallallahu Nabi Muhammad, ya kan? Seperti itu. Kita belum pernah ngerasain nggak makan. Ya, di waktu itu di lockdown kan oleh siapa? Abu Jahal Abu Lahab. Tidak boleh ada pengiriman makanan di Syi'ib Bani Hashim. Syi'ib Bani Hashim tempatnya Rasulullah dan para sahabat yang lagi ngungsi di sana. Mereka lapar. 3 hari nggak makan, Pak. Apa yang mereka solusi? Nggak menyambat lawan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabar, isbiru, ya kan? Ntar lagi kita akan senang, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka ambil daun, maka nggak dimasak, kering langsung dari pohon. Allah. Bukan lalapan masih nyaman, masih ada sambelnya, betul? Masih ada sambelnya, lalapan ada sambal ini, ada sambal ini, ada sambal macam-macam. Ini nggak ada apapun ini. Menangis keadaan seperti itu. Makanya kita ambil sisi baiknya. Kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, berbulan-bulan, Pak. Di Syi'ib Bani Hashim itu sahabatnya Rasulullah.
kita corona ini masih berapa bulan? 5 bulan ya. Ulun sudah terakhir di sini mungkin hadir majelis itu di majelisnya apa waktu itu ya? Ya kan? Di majelisnya, masjid beliau ya, di masjid beliau itu. Terakhir ini, baru sekarang ulun bisa, alhamdulillah. Ya kan, bisa bernafas. Disyukuri. Tapi selama lockdown, makan tetap makan enak. Berbuka puasa enak, ada gorengan, ada enak. Ya kan? Enak, masih enak, bisa merasakan nikmatnya apa? Makan masih bisa. Beb, ulun ini maklum pengusaha ini, maaf lah pengusaha di sini nih. Pengusaha ini kadang-kadang tabungan nggak mau dikeluarin, alias engken, betul, betul pian juga, ya kan? Yang mau apa? Yang mau hasilnya aja untung, tapi uang tabungannya disimpan terus. Nah, jangan. Yang untung tadi dikeluarkan, yang ditabungan juga keluarkan untuk apa? Sedekah, biar berkah. Kalau sakit, beb, sakit apa? Kena COVID-19. Ulun berikan apa solusi? Sedekah cepat. Sedekah cepat. Sedekahnya juga distandarkan, bos. Ya, ATM 100 juta, sedekahnya 200.000, nggak mempan, tetap terkena pian. Jadi mati pian. Standarkan dong. ATM 100 juta, sedekah 5 juta, kurang, betul. Standarkan ATM sekian ratus juta, keluarkan minimal 20 juta, 30 juta. Pancing, ini apa resepnya Rasulullah SAW? Dawu mardadakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan apa? Sedekah. Dan juga sasarannya sedekah harus pintar-pintar. Jangan asal kasih orang. Kasih orang yang lebih mempunyai manfaat. Ya, kasih guru yang punya pondok, kasih guru yang punya majelis. Karena kenapa? Uangnya pasti dibuat untuk majelis, ya, untuk bantu majelis Rasulullah Sampit, betul. Nah, apa yang butuh haji awal, apa yang butuh nah, biar nah. Wah, misal kita minta ini, ya kan? Kalaupun terpanggil ya alhamdulillah, ya. Apa yang butuh di malam majelis? Ada kepentingannya guru, itu datang guru tuh, Habib itu datang. Ulun masih ingat nah. Pesannya apa guru sekumpul bagaimana? Itu paman ulun dekat sama beliau itu. Beliau pesan dengan anak murid beliau, kalau ada ulama, kalau ada guru, Habib yang datang, kasih bil barokah. Karena kenapa? Karena uangnya untuk nggak lain kecuali untuk apa? Kebaikan. Makanya sedekah disejajarkan dengan apa yang kita punya, juga tepat sasaran. Kalau sudah tepat sasaran, tidak mau mendekat COVID-19 pada Anda. Ya, karena kenapa? Tepat sasaran. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi zaman lockdown itu bukan sekarang aja, zamannya Rasulullah sudah lockdown. Cuma kita nggak paham saja. Ya kan? Cuma mungkin istilahnya kalau lockdown terlalu apa? Terlalu kasar. Ibarat apa? Bahalwat bahasanya. Betul guru lah. Nah, lockdown itu bahasanya apa? Bahalwat pian. Bahalwat Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Ya, itu berhalwat berapa puluh tahun? 40 tahun. Makannya seadanya. Ya, 40 tahun jadi orang jadinya. Ibarat lockdown ini kan kita berhalwat. Berhalwat kita jangan kita menyambat sama manusia, menyambat siapa? Allah. Di rumah kesempatan kita untuk mengajak anak-anak kita untuk apa? Sholat jamaah. Kenalkan dengan Rasulullah. Berhalwat kita nah. Ya kan, kalau dulu kan berhalwatnya wali kan beda dengan berhalwatnya kita. Kalau kita ini berhalwatnya kita masih baru 5 bulan, tapi pun masih bisa keluar, bisa belanja. Ya. Kalau halwatnya wali nggak bisa. Fokus dengan Allah Taala, ibadah terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau halwatnya kita, ya gini-gini aja. Tapi insya Allah kalau kita mensyukuri, kita berdoa kepada Allah Taala, insya Allah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memberikan didikan yang baik kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ini tahu misinya apa? Hidup ini ibadah, menuntut ilmu, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Kerja silakan, tapi jangan sampai kerjamu ini melalaikanmu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Silakan jadi orang sugih, silakan. Sahabat-sahabat Rasulullah pun demikian. Abu Bakar kaya, Abu Umar, Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Ali pun demikian. Dan sahabat-sahabat pun yang lain juga demikian. Tapi jangan sampai melalaikan diri kita kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dalik. Ya, selain didikan sang ayah, beliau juga belajar dengan ulama-ulama dan habaib-habaib yang ada di Hadramut. Kebiasaan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, belajar dengan ayahnya, juga belajar kepada guru-guru. Makanya pian juga selain di Majelis Rasulullah, pian dengan guru ini belajar, guru ini belajar, guru ini belajar. Nah, Beb ulun bingung cari guru. Nah, ini ulun kasih pian solusi. Yang pian rasakan guru tersebut mendekatkan pian dengan Allah dan Rasulnya, merasa pian sejuk, itulah guru murabih pian. Betul. Guru boleh banyak, silahkan, ayuha pian banyak. Bahkan Habib Umar bin Hafid itu guru mulia kita, itu gurunya banyak. Tapi yang membuat beliau dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, enggak semuanya. Tapi ilmu beliau serap tanpa mengurangi hormat adab kepada mereka. Itulah guru murabi Anda. Makanya ketika dilantunkan apa tadi qasidah? Man ana sama-sama. Gum kaifa man ana laulakum kaifama. Ini qasidah perlu direnungi, bukan hanya dilantunkan. Dilantunkan bagus, sambil direnungi. Man ana, siapa saya, siapa saya, siapa saya, bukan karena engkau, murabbi maksudnya, ya kan? Kalau bukan karena murabbi kita nggak tahu Tuhan kita, mendidik dari A sampai Z sehingga kita kenal dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi Muhammad, itulah murabbi kita. Nggak semua guru di situ. Ini qasidahnya Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, yang setiap harinya membaca 8 kali hatam Al-Quran. Guru seperti itu. Kalau guru ngajari pian untuk apa? Untuk ngomongin orang, ya ambil saja apa nama ilmunya. Ngomongin orang, oh bukan murabbi ini, bukan murabbi, ya kan? Tetap pian hormati tetap, karena kenapa? Karena pian apa? Ambil ilmunya. Kalau guru murabbi itu, ya, yang setahu saya ya, yang sepahaman saya, guru mulia saya itu, ya kalau diaduin fulan, beliau tidak usah diomongin. Oh ini murabbi ini. Kalau kita tanggapi, guru itu nah ada guru fulan, kurang ajar guru ya. Oh iya betul lah, kurang setan itu. Waduh, ente yang lebih setan, jangan. Ente yang lebih iblis, jangan. Diamin aja sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang bodoh mengajarkan kita, tapi dia guru, ya bodoh tetap. Karena kenapa? Karena dia menyalahkan yang namanya apa? Ilmu. Karena ilmu yang suci tidak mengajarkan demikian. Habib Umar Al-Muhdar menyanjung gurunya. Man ana Habib Abdurrahman As-Segaf, bapaknya, ya. 8 kali hataman Al-Quran setiap harinya. Bahkan pernah beliau itu suatu saat ya diam sejenak, ya kan? Ya, ketika Habib Umar Al-Muhdar keluar sebentar, tiba-tiba Habib Abdurrahman As-Segaf gak ada di hadapannya, gak ada. Kemudian muncul lagi. Kemudian setelah beliau hendak memijat tubuhnya bapaknya, itu ada debu merah. Heran beliau, "Bah, ini apa ya, Bah?" "Oh, ini debu merah ini, barusan ulun singgah ke surga." Gak percaya ya? Gak percaya. Corona percaya ini. Keramatnya wali nggak percaya, ya kan? Nggak percaya. Kita kurang yakin. Orang-orang dulu kenapa yakin? Percaya dengan keramat. Kalau kita nggak percaya, percayanya dengan sosmed. Percaya ente sosmed sekali viral, share, like, kemana-mana bisa nyebar. Teknologinya Allah lebih besar bos, ya, lebih canggih, nggak perlu kuota.
Betul? Gak perlu internet 24 jam. Kalau pian guring gak ada yang bisa jalankan. Tapi kalau teknologinya Allah Subhanahu wa taala, wah ini. Makanya percaya, kita butuh yakin sekarang ini. Yakin gak ada corona akan hilang? Yakin, hilang. Makanya untuk menumbuhkan keyakinan kita, pian datang ke rumahnya guru, hubungan dengan guru-guru, mintalah doa biar Indonesia benar dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti itu hingga dihilangkan semua bencana bala musibah ini. Seperti itu. Ini butuh keyakinan zaman sekarang ini, mengetes keyakinan kita. Baru ini seperti ini, semua sudah pakai masker kemana-mana. Takut jangan salaman. Tutup pintu tamu nggak boleh masuk. Masih ini, ya kan? Ini bukan menentang. Ulun memberikan resep yang ini untuk menambah keyakinan, khususnya dalam diri ulun ini kurangnya yakin kita ini. Katanya cinta sama wali, bukan cinta. Ente nggak yakin lagi sudah sama wali. Kenapa muridnya Sunan Ampel sampai bisa hidup 9 kali Mbah Soleh itu? Pian kalau ziarah kemana ke Surabaya, makanya pian jangan ziarah Sunan Ampel aja, ziarah muridnya Mbah Bolong sama Mbah Soleh. Kenapa bisa sampai hidup 9 kali? Meninggal hidup sampai 9 kali. Percaya Beb. Tapi wah masih corona, percaya corona. Nah ini alamat zaman, sudah akhir zaman ini seperti ini. Naudzubillah min dalik. Ayo kita kukuhkan keyakinan kita ini dengan percaya dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita makin dekat dengan guru-guru kita. Makanya diperlukan kita ini banyak berguru. Tapi guru yang murabbi satu. Gak bisa banyak, gak bisa. Guru murabbi itu berapa? Satu. Gak bisa 2, gak bisa 3. Satu, number 1. Satu saja. Karena kenapa? Mereka mendidik. Ini seperti ini saja. Sabarin deh, sabar. Ente seperti ini ya. Amalkan saja. Saya seperti ini guru, keadaan sudah sabar. Pengen amalkan saja. Ini kurang ajar nih guru, ketangga guru nih. Teman ulun nih guru gimana? Sabar. Berarti ini pengen dekatnya pian dengan Allah. Kalau guru yang lain ya sudah pukulin aja deh. Gebukin aja. Pukul, demo, bakar sudah. Jangan, ini bukan guru namanya ini. Na'udzubillah min memberikan kesejukan, kedinginan, ya. Nggak ada seperti itu. Makanya orang-orang dulu kan sabar sama murid-muridnya seperti itu. Muridnya pun sabar sama gurunya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu pentingnya kalau kita apa? Belajar banyak kepada guru-guru kita. Makanya saya katakan tadi, murabbi itu berapa? 1. Makanya kalau sampai lantunkan man ana bin resapi, bukan karena yang fulan itu yang fulanah itu yang melantunkan. Kadang-kadang kalau kita sudah fulanah, oh masya Allah man ana, ente man ananya syahwat sama dia ente. Man ana, oh masya Allah man ana, ente syahwat sama dia, bukan man ana ini, man syaitan ini. Na'udzubillah min dalik. Semangat belajar yang tinggi dengan kecerdasan yang telah tumbuh sejak kecil membuat Habib Muhammad bin Salim bin Hafid tidak hanya memilih satu bidang ilmu keahlian. Beliau mempelajari ilmu agama hampir secara keseluruhan, meliputi segala ilmu agama seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, usul, nahwu, balaghah, tasawuf, falak dan lain-lain. Untuk memperoleh berbagai macam bidang ilmu, beliau harus sering berpergian jauh, meninggalkan kampung halamannya untuk bertemu ulama-ulama yang berada di Mekah, Madinah, India, Pakistan dan negara-negara lainnya. Inilah ya kan tirakatnya orang menuntut ilmu seperti itu. Kalau pian enak sekarang disampit didatangi oleh ya kan penggemar-penggemar ilmu, habaib datang ke Sampit, betul. Ulama-ulama datang ke Sampit. Kalau perlu pian ke Surabaya, kalau perlu ulun yang datang sini nah. Kalau bisa datang ke sini, Habib Idrus malam Selasa lagi live nah. Al Idrus TV, wah. Kan? Majelis Rasulullah Jawa Timur lagi live. Instagram Habib Idrus di follow nah. Wah, banyak ilmu-ilmu. Ya kan? Enak ini lihat nah. Kalau dulu orang kalau mau belajar datangi orang. Dari negara ke negara, dari kota ke kota. Kalau kita gampang sekarang. Makanya gunakan ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebulan paling ngeluarkan untuk ilmu berapa? Kuota di sini paling mahal berapa? John. Berapa? Kuota paling tinggi 155.000 kan? Kuota unlimited.
tapi bisa melihat apapun pian. Menggali ilmu, apalagi pian tahu, oh ini fulan, enak. Nggak pakai pian naik pesawat, ya, nggak pakai keuyuhan pian, nggak pakai panas dan terik matahari pian di rumah duduk manis dapat ilmu. Gunakan kenikmatan seperti ini sehingga kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Selepas melimpah ilmu dan banyak para alim ulama dari berbagai negeri, beliau kembali ke kampung halamannya. Beliau mendirikan majelis ilmu. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid sangat memperhatikan bidang kependidikan. Besar harapannya adanya lembaga pendidikan yang akan memberikan manfaat terbaik untuk kaum muslimin dimanapun, sehingga diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Anaknya pun mempunyai apa? Pondok pesantren yang sangat luar biasa di kota Tarim, Habib Umar. Berkat dari doa apa? Berkat dari doa orang tuanya, berkat dari niat orang tuanya. Makanya dari orang tua jangan lupa niat berdoa, ya Allah, kalau ulun nggak bisa jadi orang ilmu, minimal ya Allah jadikan anak ulun jadi orang ilmu. Amin. Kalau nggak bisa anak ulun, ya Allah cucu ulun ya Allah. Nanti dengan niat tersebut Allah Ta'ala akan wujudkan. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang membuka satu niat baik, maka akan dibuka oleh Allah Ta'ala 70 pintu kebaikan. Makanya niat. Pian sugi anak gak alim, ya Allah pengen ya Allah dari niat uang yang ulun kasih ini ya Allah pada ulama ini ya Allah, ulun niat ya Allah pada Habib ini ya Allah, ulun niat mudah-mudahan ada anak ulun yang jadi orang soleh. Niat tersebut diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Habib Muhammad bin Hafid belum bisa bangun pondok pesantren dengan niat yang baik, sehingga anaknya pun diwujudkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hebat di kota Tarim. Habib Umar bin Hafid yang meninggal kemarin, kakak beliau Habib Ali Masyhur bin Hafid, mufti Tarim. Lihat, berkat dari apa? Doa dan niat seorang ayah yang tulus pengen punya apa? Tempat untuk mendidik murid-murid di sekitarnya. Pengaruhnya bukan hanya Tarim, Habib Umar itu di Eropa berpengaruh, di Mesir berpengaruh, di Indonesia murid-muridnya pun berpengaruh. Karena niatnya apa? Niat dari ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin ya rabbal alamin. Maka wajarlah bila medan dakwah yang beliau kembangkan tidak hanya di sekitar Hadramut, tapi juga di Mekah, Madinah, dan negeri-negeri terdekat seperti Afrika, Pakistan dan lain-lain, agar lebih menyebar luasnya ilmu. Beliau tidak saja berdakwah secara lisan, tapi juga beliau bil kalam dengan tulisan beliau banyak ya, karangan-karangan kitab beliau itu banyak. Karangan Habib Muhammad bin Hafid itu banyak, ada Miftah Nikah, ada Miftah Babin Nikah, ya kan, banyak karangan beliau itu. Sampai beliau itu punya tulisan khusus untuk menulis ceramah guru beliau, 6 jilid ya, 6 jilid untuk menulis apa? Ceramah guru beliau. Kalau sekarang murid-murid sekarang, oh kada mau nulis-nulis, maunya canggih beb, apa? Rekam ya. Maunya apa? Like, share, subscribe. Canggih ya sekarang ya. Pas zaman sekarang kan tidak mau nulis, nggak mau, malas sudah. Maunya apa? Rekam, edit, like, share. Canggih sekarang. Nggak apa-apa, masuk dalam kategori tersebut. Ya, makanya dulu orang-orang soleh capek nuntut ilmu, kita gampang, maka kita gunakan kesempatan ini. Sekalipun sudah menjadi orang alim, Habib Muhammad dikenal dikenal sangat menghormati guru-gurunya, memperhatikan segala perintah dan mengutamakan hak-hak mereka ketika masih hidup maupun yang sudah wafat. Beliau juga selalu berbakti kepada dan patuh terhadap orang tuanya. Nah, orang wali itu tidak ada ya seorang wali yang kada menurut dengan orang tuanya. Itu namanya wali setan. Wali Allah di mana-mana itu pasti patuh dan berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Jadi pian tidak ada sejarahnya pian sebut keramatnya wali fulan maca lawan orang tuanya, tidak ada. Pasti riwayatnya itu mereka kebanyakannya semuanya menyeluruh mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena berkatnya kedua orang tuanya, berkatnya doanya orang tuanya, berkat ridho orang tuanya, maka Allah Ta'ala ridho dan apapun diberikan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik terhadap keluarga, juga sama keluarganya berbuat baik, itu wali itu. Kalau sama keluarganya jahat bukan wali, iblis namanya. Memiliki sifat sabar, selalu memberikan maaf, apabila dimusuhi akan balas dengan kebaikan. Nah, zamannya beliau aja sudah ada yang memusuhi, apalagi zaman kita.
Zaman beliau ini loh ditarim, ada yang memusuhi. Itu lumrah, wajar, manusiawi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi apa? Diberikan kebaikan oleh beliau. Diberikan hadiah. Datangi orang yang berbuat baik, jahat sama pian datangi. Datangi gimana? Pian hadiahkan. Beri pian hadiah, beliau hadiah. Ya. Beli kirimi pian apa namanya? Wadai kah, apakah? Senang. Pian mungkin belum bisa, Beb belum bisa menerima Beb karena orang ini jahat betul. Sakitnya di sini Beb, ya Allah. Kirimin. Ya kan? Gak bisa langsung nyuruh orang, bilang dari ulun. Kan riya, siapa bilang riya? Riya itu antara ente dengan Allah Ta'ala, manusia gak bisa nilai. Itu perbuatan hati. Antara dia dengan Allah, manusia kadang bisa nilai. Makanya kita wajib sangka baik. Kirim kepada guru bulan lah. Kirim. Dari siapa? Dari fulan bin fulan. Apa ini? Masya Allah. Kasih cincin berlian. Masya Allah. Biasanya kalau sudah seperti ini nanti pulang bawa berlian ini nanti ini. Biasanya ya kan. Ya kan? Tapi yang di sini semua cita semua sama ulun ya. Ya kan? Kasih sarung, ya kan? Apa bahasa Banjarnya sarungnya apa? Tapheh, ya kan? Ya kan? Kasih baju koko, kasih sorban. Senang orang dihadiah itu. Tahabu. Berhadiah-hadiahlah di antara kalian. Niscaya kalian saling apa? Mencintai, jangan benci-bencian, jangan, sudah cukup. Itu membuat rahmat gak turun di hadapan kita. Apalagi bencian-benciannya menyindir-nyindir di sosmed. Betul? Banyak. Mana orangnya? Ya kan? Jangan nyindir-nyindir di sosmed, jangan. Ini ulun semua. Niatnya hati-hati, jangan. Ya kan? Makanya ulun ini kadang-kadang kan hampir kalau sehari itu ulun share kemana-mana. Supaya apa? Supaya orang itu kada membuat status yang kada-kada. Ya kan? Curhatan-curhatan, nyindir-nyindir orang, nyindir-nyindir ini, nyindir ini. Sudah deh. Jangan sampai kita kotori mulut kita ini, sudah cukup nih tahun baru Hijriah. Ya kan? Apalagi sebentar lagi akan datang apa? Hari Asyura. Ya kan? Perbanyak nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Di hari Asyura, barang siapa yang menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali sampai 100 kali, maka Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan yang buruk. Di hari Asyura 70 sampai 100. Sudah jangan dikotori lagi dengan cacian, dengan makian, ini segala macam, jangan, sudah akan menyindir-nyindir ini, menyindir-nyindir ulama, jangan, sudah cukup. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan beliau balas dengan kebaikan. Selalu tunduk dan khusyuk kepada Allah, sangat tawadu, tidak mengumbar kegembiraan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya kan? Ini yang tidak disarankan. Bergembira yang menonjol dengan apa yang kita punya secara materi, jangan terlalu diekspos. Pian boleh punya, jangan terlalu diekspos. Lagi di sosmed, wah alhamdulillah kawak beli cincin berlian, jangan perlu. Ya kan? Karena itu apa? Menimbulkan apa namanya? Mata orang, jangan. Gak perlu diekspos terlalu. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid menghabiskan waktunya dengan berbagai macam ibadah, dengan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah malam gak pernah. Wali Allah tidak ada sejarahnya wali tidur di waktu malam, gak ada. Sejarahnya wali itu apa? Bangun di waktu malam. Laula qiyamul lail wa sukhbatul akhyar mahdadul baqa fi dunya, kata Imam Al-Haddad. Saya berarti Imam Al-Haddad mengatakan, kalau bukan karena bangun malam dan juga saya nggak punya dengan pertemanan saya dengan orang-orang soleh, saya tidak betah di mana? Tidak betah di dunia ini. Dua hal ini yang bisa membuat saya himung, senang, gembira. Apa itu? Bangun malam juga apa? Berteman dengan orang soleh. Dua hal itu. Ketika beliau datang bersama seorang anak berusia 9 tahun dan sabar dan penuh ketabahan ketika dipanggil, beliau berkata kepada si anak yang tidak lain adalah anak beliau Habib Umar, "Nak, tunggulah di sini, ayah pergi sebentar, tunggu ayah sampai kembali." Habib Muhammad
lalu melepas surban dan menyerahkan kepada Habib Umar. Ditunggulah oleh Habib Umar. Habib Muhammad tidak kembali lagi dan bertanya kepada petugas yang berjaga, namun tidak ada yang memberikan jawaban yang sebenarnya, hingga ada orang yang melihat yang melihat anak kecil itu dan kemudian membawanya pulang dan mendidiknya menjadi orang yang alim, yaitu Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Hafid, abang dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ini matinya dieksekusi. Ayahnya Habib Umar ini diculik karena di waktu itu terjadi harus lapor 1 kali 24 jam ulama di zaman beliau, harus lapor tanda tangan di hari Jumat ya. Beliau harus lapor itu di hari terakhir jam 8, pergi kemana? Pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kok awal? Orang Tarim kalau sholat Jumat jam 8. Apa? Iktikaf. Apa? Sholawat. Apa? Membaca kahfi sampai datangnya sholat Jumat. Kalau kita kada ke masjid jam berapa? Nunggu qomat, para qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau kita. Kalau di Tarim itu ada istilahnya al-bukur, tabkir. Memperbagi apa? Memperbagi di ketika hadir Jumat. Di waktu itu adalah hari terakhir Guru Mulia Al Habib Umar ya melepas ayahnya tanpa beliau sadari, dan beliau Habib Muhammad menitipkan, ini surban nak, tak taruh sini, saya letakkan di sini, saya akan kembali di sini. Saya akan kembali ke sini nak ya. Saya cuma tanda tangan saja, lapor saja. Ketika sampai ke tempat pelaporan itu, ibarat kantor komunis di waktu itu harus lapor tanda tangan. Di waktu itu Habib Muhammad tidak dikeluarkan lagi dari tempat itu, dan Habib Umar tidak lagi bisa berjumpa dengan ayahnya. Dan disitulah hari terakhir beliau Guru Mulia melepas ayahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan arwah beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin amin ya rabbal. Lihat perjuangannya pendakwah ya, nyawa diserahkan, bukan hanya hujatan tapi apa? Nyawa ini habis. Kehilangan apa? Keluarga hilang, aset hilang, nggak bisa bertemu lagi dengan istri dan anak-anaknya ya. Beliau pun Habib Umar umurnya waktu di umur berapa? 9 tahun umurnya. Melepas ayahnya. Ditanya, mana ayah saya? Tidak ada jawaban petugas di situ, dan dibiarkan begitu saja karena anak kecil yang bertanya. Sehingga kalau Habib Umar mengisi di kota Tarim itu, di kantor itu, Habib Umar teringat sambil menangis beliau itu, sambil menunjuk itu kantor. Ini kantor tempat dieksekusinya bapak saya. Dan alhamdulillah kita bisa kuasai sekarang tempat. Subhanallah. Allah Ta'ala membalikkan dengan apa? Dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Dengan kebaikan yang disebar oleh beliau, kesejukan, sehingga subhanallah sentral dakwah, subhanallah beliau yang pegang sekarang oleh beliau Guru Mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan ini majelis menyambung kepada beliau, dan antum semuanya adalah murid-muridnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Allah, matikanlah kami dalam kecintaan dengan mereka ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan cinta dengan orang-orang soleh ya Allah. Matikanlah kami cinta dengan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, tambahkan hati kami untuk selalu mencintai orang soleh, yakin dengan takdir dan qada'mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Matikanlah kami dalam keadaan cinta dengan orang soleh. Matikanlah kami dengan orang-orang soleh, dan di surga dengan jenderalnya orang soleh, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ayo angkat tangan semuanya kepada Allah Ta'ala sambil kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya Allahu ya Allah ya Allah, ya Allah. Jangan lewatkan momen yang mulia ini, jangan lewatkan. Ayo kita mengadu keadaan kita, negara kita kepada Allah yang memberikan pengamanan, yang memberikan penyelamatan. Ya Allah,
kami berkumpul di majelis yang mulia ini ya Rabb, dengan ada dari niat kami yang berbeda-beda ya Allah, satu dari niat yang lain ya Allah, kami kumpulkan di dalam majelis ini ya Allah niat-niat baik ya Allah, sehingga yang tidak baik menolak ya Allah, tertolak yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, yang berbuat baik kepada kami semuanya ya Allah, ganti dengan lapangnya rizki mereka ya Allah. Ya Allah, yang berbuat baik dalam majelis ini ya Allah, ganti dengan kelapangan rizki mereka, ganti dengan dijagakan anak-anak mereka ya Allah, jaga anak-anak mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lebih keras sebut namanya. Waktu yang tepat untuk kita mengadu kepadanya Allah. Ya Allah, keadaan negara kami ya Allah, yang sebagian penduduknya ya Allah mengalami ketakutan, kegundahan, kecemasan ya Allah. Hilangkan keseluruhan ketakutan kami ya Allah, hilangkan kecemasan kami ya Allah, hilangkan kebimbangan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan dan menciptakan kami, hanya Engkaulah yang mampu untuk memberikan kekuatan ini kami kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, di bulan Muharram, di bulan Asyura ya Allah, Engkau selamatkan Nabi Ibrahim dari ancaman api Namrud. Engkau selamatkan Musa dari kejarannya Fir'aun. Engkau selamatkan dan Engkau sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Ya Allah, angkat penyakit corona ya Rabb. Tidak ada lagi COVID-19 ya Allah, tidak ada lagi corona ya Allah, tidak ada yang takut lagi dengan corona ya Allah, tidak ada yang takut lagi dengan COVID-19 ya Allah. Di dalam diri kami hanyalah takut kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluhkan segala problemamu kepada Allah, karena Dialah penentu yang mentakdirkan mana baik dan mana yang buruk. Ya Allah, berikan yang terbaik kepada kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin ini karena banyak dosa-dosa kami ya Rabb yang kami lakukan, lalainya kami denganmu. Salat subuh banyak dari kami yang lalai, banyak yang enggak salat subuh, salatnya yang lain pun lalai, zikir pun lalai, Al-Quran lalai, sholawat lalai, sedekah lalai, zakat pun lalai. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzat Tauli wal In'am. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari guru-guru kami, jangan jauhkan kami dengan orang-orang soleh, jangan jauhkan kami dengan ulama-ulama ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, seruh namanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha agung, yang maha dermawan, yang maha mampu dari segala macam apapun. Allah, Allah,
Sebut namanya Allah, sama-sama Allah. Allah, masukkan dalam hatimu Allah, 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 Allah. Kesulitanmu hadirkan Allah, problema hidupmu, kesusahanmu, anak yang nakal, istri yang enggak soleha, keadaan kita yang buruk, ya Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Sandarkan hatimu kepadanya, hadirkan namanya, letakkan dalam hatimu. Yang besar akan terasa kecil, yang kecil akan dimudahkan oleh Allah. Allah, 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 ya Allah, Allah. Banyaknya maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Bibir yang jarang berzikir, mata yang jarang melihat Al-Quran, mata yang jarang melihat wajah-wajah orang soleh, wajah yang selalu melihat video-video porno, ya Allah, Allah, Allah. Kita akhiri dengan sholawat, ya Rasulullah, ya Rafi'asya. Lebih keras, ya Rasulullah, ni wa taraji. Sama-sama, ya Rasul, ya Habibi, ya Rasulullah. Pengen melihat wajahmu ya Rasulullah. Malam ini pengen melihat wajahmu. Ya Rasulullah, sekali lagi sama-sama, ya Rasulullah, dengan hati yang khusyuk minta kepada Allah dan Rasulullah. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Rasulullah. Masih belum nikmat, terus sebut namanya. Ya Rasul, angkat corona, angkat COVID-19. Jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota Sampit, Palangkaraya, Samuda, Parenggian, semuanya ya Rabb. Kalimantan Tengah, Surabaya, Indonesia, Sabang, Merauke. Ya Allah, kami tawasul dengan Rasulullah. Ya Rasulullah,
Sekali lagi terakhir, ya Rasulullah. Nikmati, nikmati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang keluar air matanya tidak akan menangis di hari kiamat. Ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang mengeluarkan air mata tidak akan menangis di hari kiamat. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada kekuatan melainkan doa ini kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu keadaan kami semua, negara ini yang melanda, yang kita rasakan di saat ini, baik ekonomi, baik penyakit. Ya Allah, ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsanal hal. Rubah dengan keadaan yang baik ya Allah. Tidak kami bangun dari majlis ini kecuali hajat kami terkabul. Tidak bangun dari majlis ini yang susah Engkau mudahkan, yang belum mendapat pekerjaan berikan pekerjaan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang adab, kurang ajar, kurang sopan, khususnya dengan para habaib yang ada, karena ulun juga manusia terbatas dengan salah, dosa dan khilaf. Minta maaf, minta ampun. Mudah-mudahan yang berbuat baik semuanya, antum juga semuanya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan beranjak dulu, kita akan membaca tahlil khususnya Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, juga keluarga Sahibul Bait, dan juga kita hadirkan kepada keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر.